Santapan Harian Selasa 25 November 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasal yang ke-11, ayat ke-8 hingga ayatnya yang ke-32. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, bimbinglah kami untuk menjadi pendengar yang baik untuk firman-Mu hari ini. Di dalam Roh-Mu yang kudus yang menerangi hati dan pikiran kami berserah. Amin. Ulangan 11 ayat 13 sampai 21. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggur dan minyakmu. Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada ilah-ilah lain dan sujud menyembahnya. Jika demikian, murka Tuhan akan menyala-nyala terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu dengan cepat lenyap dari negeri baik ini yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Dengan demikian kamu dan anak-anakmu akan hidup lama di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sahabat Santapan Harian, ketika kita mengalami kesulitan dan kehilangan semangat hidup, janganlah jauh dari hadapan Tuhan. Justru, kesulitan itu terjadi karena kelalaian dalam menjaga ataupun menaati perintah Tuhan. Bangsa Israel dinasihatkan untuk setia dan taat berpegang teguh pada seluruh perintah Tuhan. Jikalau mereka tidak setia dan taat, ketidaksetiaan itu akan mendatangkan kutuk bagi mereka. Oleh karena itu, hal-hal yang harus diperhatikan oleh umat Israel adalah: pertama, haruslah mereka dengan setia mengingat perjanjian Tuhan. Kedua, haruslah menjaga perintah-perintah Tuhan. Dan ketiga, haruslah menghindar dari penyembahan berhala. Serta yang keempat adalah janji Tuhan akan digenapi bagi setiap mereka yang taat kepadanya. Dengan demikian, dari keempat hal itu sangatlah jelas bahwa yang sangat Allah inginkan dari umat Israel adalah setia menjaga perintahnya di dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Dengan demikian, berkat Tuhan akan melingkupi hidup mereka. Begitu juga di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jika kita ingin hidup kita diberkati Tuhan, hal yang menjadi kunci utama bagi kita adalah terus mengingat dan menjaga setiap perintah Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Hal ini harus dibuktikan melalui ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Karena itu, jadikanlah perintah atau hukum Tuhan sebagai pedoman bagi hidup kita. Tunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Maka Tuhan pun akan mendatangkan berkat bagi umat yang setia dan terus berharap kepadanya. Juga, janganlah pernah kita menggantikan Tuhan dengan kepentingan-kepentingan duniawi, sebab perbuatan seperti itu menghancurkan hubungan kita dengannya. Ingatlah, dengan menjaga perintah Tuhan dan terus mengingat ketetapannya, maka Ia akan memberikan kekuatan serta berkat. Dengan berkat itulah, kita pun dapat berbagi kasih Tuhan dengan sesama. Dengan demikian, mintalah pertolongan Tuhan supaya Ia mengaruniakan kepada kita kesetiaan dan keteguhan hati untuk menjaga perintah-Nya di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat kami mengikut-Mu, tolonglah kami untuk menghindari segala gangguan yang bisa mengalihkan perhatian kami dari-Mu. Di dalam keteduhan bersama kasih-Mu ya Yesus Kristus, kami memohon. Amin.